berjumpa kembali yang di rumah. Kita semua dikasihi Tuhan sampai hari ini. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat semua hal, segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan sediakan. Kami menerima segala hal yang baik dari Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami duduk, saat kami tutup mata, saat kami mulai mengangkat tangan kami, biar mata rohani kami melihat Engkau, telinga rohani kami mendengar suara-Mu, hati kami berpaut kepada hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu yang indah menyembah Engkau. Roh-Mu bekerja di antara setiap kami, umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami menolak setiap beban, ide, pemikiran, keinginan yang bukan dari Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap anggota keluarga kami yang sakit, kami nyatakan sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Kami semua dikasihi, dicintai Tuhan. Haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan, melompat, menari sebagai ekspresi bahwa kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Paulus dan Silas pada waktu mereka mengalami tekanan yang besar, yang berat di dalam penjara dengan rantai besi, mereka memutuskan untuk menyembah Tuhan. Siang hari ini saya mau ngajak kita semua untuk memaksa diri kita, memanggil Yesus, menyembah Tuhan. Segala tekanan yang kita alami, Tuhan melihat jelas dari atas sana. Tuhan tahu rasanya. Kabar baiknya adalah Tuhan punya solusi dan jalan keluar. Pada waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memanggil Yesus, semua rantai besi itu terlepas. Iblis tahu akan kekuatan penyembahan. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan sama-sama siang hari ini. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan.
Sama-sama angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Dalam zaman keselamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Dalam zaman selamanya, kasih setianya, kasih setia. Sama-sama tangannya. Yang di rumah boleh ikut sambil berdiri, boleh bergoyang lagi ya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama tutup mata. Sebab Tuhan adalah roh. Saat kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saat kita tutup mata, kita merasakan Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan senang saat-saat menyembah. Ya Bapa. Merasakan hatinya. Hati yang penuh kasih. Hati yang tidak akan pernah ingin meninggalkan kita. Tuhan gak bisa meninggalkan kita sedetik. Mulailah menyembah Tuhan. jaga hidupku, tak sekalipun
Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan dan Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Tak sekalipun Kau jauh dariku, selalu Kau jaga hidupku. Tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tangan-Mu. Yesusku, Kau ku percaya. Yesusku, Kau yang ku perlu. Tak pernah Kau biarkan dan Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Tak pernah Kau biarkan dan Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Jemaat saja tak pernah takkan hidupku. Oh, tak pernah, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidup. Yakini ini, tak pernah, tak pernah. Yes. Tak Kau tinggalkan. Hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hatimu. Hidupku, Yesus, Yesus, Kau Bapa yang setia. Sama-sama pikirkan bahwa Dia Bapa yang setia. Rasakan bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Masakan Dia mau meninggalkanmu saat dalam tekanan, saat dalam masalah. Justru di saat paling genting, Tuhan mau ada di situ. Mari rasakan bahwa Tuhan melihat apapun yang sedang kita hadapi, alami. Tuhan rasa, Tuhan tahu, Tuhan mengenal masing-masing Bapak, Ibu, dan saya. Begitu besar
kasih dan cintanya. Dia gak peduli harus berdarah-darah dan memikul salib demi kita semua. Dan segalanya yang kita hadapi, Yesus sudah tahu. Dalam Mazmur mengatakan bahwa Tuhan sudah pergi sampai ke masa depanku dan menyiapkan jalan supaya kita sampai ke sana. Dan Dia melindungi kita sementara kita berjalan sampai ke sana dari bahaya masa lalu. Segala hal yang buruk, yang jahat, yang mengkhawatirkan bukan dari Tuhan tapi dari si jahat. Mari yakini ini bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam saat yang paling parah sekalipun, Dia berdiri dengan setia, menopangmu, menggendongmu, menguatkanmu. Mari berdiri bersama-sama. Tak pernah Kau biarkan dan Kau tinggalkan, hidupku ada di tangan-Mu. Tak pernah Kau lupakan, selalu di hati-Mu. Engkau yang memegang hidup. Tak pernah Kau
murni dari hati kita. Di saat badai bergelora, Tuhan ada bagi kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, pasti Aku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tenang karena Engkau Raja kami. Kami tenang karena Engkau Tuhan kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Siang ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Kiranya kami membuka hati dan pikiran kami agar kami tertuju kepada Tuhan. Kami menolak setiap intervensi dari kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengambil firman ini, mencoba mencuri dari kami sehingga kami tidak fokus kepada firman-Mu. Saat ini kami memerintahkan semua terikat di dalam nama Yesus. Dalam keadaan terikat semua keluar dari tempat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah kami, mengurapi kami semua dan melawat kami semua pada siang hari ini Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat siang juga kepada para jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Juga untuk tim worship yang sudah melayani kita pada siang hari ini, sungguh luar biasa kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini berjudul luput dari pencobaan yang akan menimpa seluruh bumi. Slide yang kedua Mas Noel. Luput dari pencobaan yang akan menimpa seluruh bumi. Ya, kita akan membuka di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10.
Bapak Ibu dapat membuka di Alkitabnya masing-masing atau bisa melihat di slide, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi latar belakang dari penulisan kitab Wahyu adalah kitab ini ditulis oleh seorang rasul yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Rasul Yohanes, di mana dalam surat Wahyu ini dia mendapatkan suatu penglihatan ke suatu masa di mana dunia secara global akan memasuki satu situasi yang berat, dan itu akan menjadi ujian bagi semua penghuni yang ada di bumi. Di Wahyu pasal 3 ayat 10 ketika tadi kita membaca, ada satu kata yang menarik di situ, yaitu hari pencobaan. Ya, bukan percobaan tetapi hari pencobaan. Jadi hari pencobaan dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang apa? Tentang masa kesusahan besar atau masa tribulasi atau Great Tribulation. Ya. Jadi slide selanjutnya kita melihat apa itu yang dimaksud tribulasi. Jadi masa tribulasi merupakan istilah untuk masa siksaan di bumi. Dan ini adalah peristiwa di masa depan di mana Tuhan akan melakukan dua rencananya. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa masa kesusahan besar atau tribulasi ini suatu hari pasti akan terjadi. Dan tandanya apa? Dikatakan di situ yang pertama adalah ia akan mendisiplinkan dan berurusan dengan bangsa Israel secara tuntas. Jadi yang pertama kata mendisiplinkan itu berbicara adalah Tuhan Yesus akan menghakimi orang-orang Israel yang mana Tuhan Yesus akan menghakimi orang-orang Israel mana yang selamat dan mana yang tidak selamat berdasarkan hukum Taurat. Jadi mereka yang menolak Mesias. Kemudian yang kedua, ia akan menghakimi orang-orang yang tidak percaya yang masih hidup saat itu. Jadi artinya bahwa ketika masa tribulasi atau masa kesusahan besar itu terjadi dan orang-orang yang tidak percaya akan dihakimi. Dan kira-kira di mana orang percaya? Orang percaya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kapan waktunya masa tribulasi atau masa kesusahan besar itu terjadi? Di Alkitab tidak mencatat secara jelas. Tetapi sebagai umat Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diminta oleh Tuhan agar kita berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Ya. Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga. Dan siang ini kita akan belajar dari satu gereja di kitab Wahyu yang bernama Gereja Philadelphia. Ya. Selanjutnya Mas. Ya. Jadi kota Philadelphia terletak di Al-Sehir, Turki, yang mana dari kata Philadelphia itu berarti adalah kasih persaudaraan atau kasih sayang persaudaraan. Jadi di sini saya mencatat bahwa kota Philadelphia ini dibangun tahun 189 sebelum Masehi sampai 138 sebelum Masehi. Jadi kota Philadelphia ini dibangun karena kasih seorang raja bernama Attalus kedua mengenang kembali kakaknya yang sudah meninggal yang bernama Eumenes, yang merupakan mereka berdua ini raja dari Pergamus. Kemudian selanjutnya kita melihat Philadelphia adalah sebuah kota yang kecil. Ya. Jemaat ini tergolong baik. Jemaat ini bagus. Karena apa? Karena mereka
Jemaat yang bebas atau lolos dari kecaman atau kritik dari Tuhan Yesus. Dikatakan di situ bahwa gereja Philadelphia dipuji yang pertama adalah kekuatan tidak seberapa namun setia. Jadi selama kehidupan dari gereja Philadelphia ini, mereka sangat setia kepada Tuhan. Walaupun secara kuantitas jumlah mereka sedikit, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Jumlah mereka sedikit dan juga dikatakan di sini bahwa mereka sederhana dan ekonomi mereka minim, tetapi mereka setia kepada Tuhan. Yang kedua, gereja Philadelphia dipuji karena apa? Karena mereka tekun menantikan Tuhan. Amin. Di sini Tuhan memberikan janji kepada gereja Philadelphia. Jadi janji apa yang diberikan Tuhan kepada jemaat Philadelphia? Ya, kita lihat slide selanjutnya ya. Saya baca di Wahyu 3 ayat yang ke-10 tadi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi dikatakan di situ bahwa Tuhan berjanji kepada jemaat Philadelphia akan melindungi mereka dari masa pencobaan. Ya, dari masa pencobaan atau masa tribulasi. Jadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kota Philadelphia ini, gereja Philadelphia ini dan kota yang namanya juga Philadelphia ini adalah sebuah kota yang kecil. Dan kota ini tidak aman untuk ditinggali karena seringkali terjadi gempa di situ. Oleh sebab itu kita bisa membayangkan kalau kita tinggal di sebuah kota yang sering terjadi gempa. Bahkan juga goncangan-goncangan besar terjadi di situ yang membuat jemaat Philadelphia akan merasa sangat panik. Kita aja kadang-kadang melihat gempa atau kita dulu pernah mengalami gempa tahun 2016 kalau tidak salah, 2006 saya pada waktu itu keluar rumah dari rumahnya Ibu Sarah. Pada waktu itu saya jalan-jalan sama Oma, ibu dari Ibu Pendeta Sarah. Kami sampai di jalan, saya kira itu ada apa kok goyang-goyang, ternyata itu gempa. Sampai Oma itu yang berjalan sama saya, dia tiarap di tengah jalan. Karena saking takutnya. Coba bayangkan kalau kita tinggal di kota yang seringkali terjadi gempa. Kita pasti akan merasa ketakutan dan merasa tidak aman. Ya, selanjutnya. Lanjut saja. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita luput di hari pencobaan itu? Ya, semuanya pengen lolos ya dari hari pencobaan. Amin Bapak Ibu. Ada yang harus kita lakukan. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama adalah dikatakan di situ kamu harus menuruti firman-Ku. Jadi menuruti firman-Ku itu berarti bahwa kita ini melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Amin. Melakukan yang menjadi perintah Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kata memegang perintahku itu berarti kita menaati perintah Tuhan. Jadi menaati Tuhan itu bukan suatu pilihan. Iya atau tidak, bisa atau tidak, tetapi keharusan. Katakan keharusan. Menaati firman Tuhan adalah keharusan. Bukan bersifat sunnah, tetapi keharusan. Ya, selanjutnya. Kenapa kita harus menuruti firman Tuhan? Dikatakan di situ adalah menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan adalah bukti otentik di mana kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan dan mengabaikan firman, itu artinya bahwa Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan saya mengasihi Tuhan Yesus tetapi mengabaikan firman Tuhan, itu artinya Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana mau mengasihi Tuhan Yesus kalau kita aja tidak baca firman Tuhan, lupa baca Alkitab? Siapa yang baca Alkitab setiap hari, angkat tangan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, di situ tidak saya tulis tetapi mungkin bisa ditayangkan Mas Noel di depan. Dalam Yosua pasal 1 ayat ke-8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman, merenungkan dan melakukannya, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Ya, lakukanlah firman. Jangan lupa memperkatakan, merenungkan dan melakukannya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita hanya mengutip separuh ayat. Saya ingin berhasil dan beruntung. Tetapi apa? Yang bertindak hati-hati di depan itu kita tidak lakukan. Minggu yang lalu saya juga sampaikan ini di Jemaat Jogja. Jadi artinya bahwa kita ingin berhasil dan beruntung tetapi kita tidak hati-hati dalam melakukan firman. Akhirnya apa? Kita tergelincir. Dan kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan akhirnya apa? Kita hidup di dalam dosa. Jadi ketika kita bertindak hati-hati, kita akan berhasil dan beruntung. Ya, selanjutnya, kenapa kita harus melakukan firman? Menuruti firman. Selanjutnya dikatakan bahwa menuruti firman Tuhan akan mengubah nasib Anda yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada apa-apa menjadi bisa apa-apa. Karena firman menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, saya kelewat masuk yang itu dulu aja, Mas Noel. Yang saya baca tadi. Menuruti firman Tuhan mengubah nasib Anda yang bukan siapa-siapa, tidak apa-apa menjadi bisa apa-apa. Karena firman menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Saya masuk di situ dulu, saya loncat, mohon maaf. Jadi dikatakan di situ, firman Tuhan itu akan mengubah nasib kita. Karena dalam kitab Yohanes pasal 15 dikatakan, di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Di dalam Yesus kita bisa berbuat apa-apa. Khotbah Ibu Gembala minggu yang lalu dikatakan bahwa kita sejak lahir diberikan apa? Talenta dan juga potensi-potensi yang lain, yaitu apa? Yang pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah firman dan yang ketiga adalah doa. Jadi artinya ketika Tuhan memberikan kita talenta dan juga memberikan potensi-potensi yang lain, memudahkan kita dan menolong kita untuk kita berhasil dan maksimal. Setuju Bapak Ibu? Oleh sebab itu, kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, Tuhan itu yang akan menolong kita, membuat kita berhasil. Jadi oleh sebab itu setiap potensi, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya mempersiapkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan kita untuk mempersiapkan diri untuk semua peristiwa yang akan terjadi di Alkitab. Ya, karena pada waktu itu semua talenta yang kita diberikan Tuhan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan di situ. Setuju ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya, yang tadi ya, menuruti firman Tuhan adalah satu-satu cara untuk kita berbuah. Amin. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 8 dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ada kata berbuah di situ. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, yang benar adalah kehidupan kita harus berbuah. Buah di sini bukan buah apel, bukan buah jeruk, tetapi apa? Buah-buah pertobatan kita, yaitu buah-buah roh itu yang ada di kitab Galatia itu. Kita harus melakukannya dan kita harus menjadi lebih baik. Jadi orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, artinya Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan hidupnya,
harus menghasilkan buah. Tetapi banyak orang percaya, banyak orang Kristen, mereka tidak menghasilkan buah karena mereka tidak tinggal di dalam Tuhan, tetapi mereka hanya menempel kepada pokok anggur. Dan pokok anggur di sini adalah Yesus. Jadi pastikanlah Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita menghasilkan buah. Selanjutnya, menuruti firman Tuhan adalah cara efektif untuk membuat firman berakar di dalam kita. Jadi taat kepada firman Tuhan akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau firman Tuhan sudah tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu akan tertanam dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah kebenaran. Jadi saya mau kasih tahu, saya pernah dikasihkan cerita oleh salah satu dosen saya. Jadi dosen saya ini waktu sekolah Alkitab punya dosen gitu kan ya waktu sekolah. Jadi dosennya ini pernah mengajar dosen saya. Ya anggap saja dosen saya Bapak A gitu kan ya. Jadi Bapak A ini memiliki dosen. Jadi Bapak ini dosennya dari dosen Bapak A ini. Jadi dulu mengajar Bapak A ini, tetapi tidak tahu kenapa semakin kesini, bukannya dia semakin mengenal Tuhan dengan baik, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Dosennya Bapak A ini sudah berganti kostum. Tahu maksud saya ya? Jadi artinya bahwa ketika firman Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita, hanya di pikiran kita. Kita dengar firman Tuhan keluar di sini dan tidak merubah kita. Itu artinya bahwa kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tidak membuat kita berubah. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa ketika kita taat kepada firman, dan firman itu berakar dalam hidup kita, itu akan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan sebelum kita percaya Tuhan, sampai kita percaya Tuhan, kehidupan kita sama, tidak ada berubah-berubahnya. Dulu kita suka berbohong sampai hari ini suka berbohong. Itu artinya bahwa kita belum taat kepada firman. Amin. Selanjutnya, kenapa kita harus menuruti firman Tuhan adalah jaminan Anda berhasil dalam segala pekerjaan dan beruntung dalam hidup. Ya, tadi saya sudah menyinggung bahwa ketika kita tidak hati-hati melakukan firman, tetapi kita hanya mengutip sebagian ayat, hanya ingin berhasil dan beruntung tapi tidak berhati-hati, itu tidak akan membuat kita berhasil. Tetapi ketika kita melakukan firman, bertindak hati-hati sesuai apa yang firman Tuhan katakan, kita akan berhasil dan beruntung. Selanjutnya, menurut firman Tuhan mengubah nasib Anda. Itu sudah ya, lewat ya. Oke, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita lolos dari masa pencobaan? Tadi yang pertama adalah apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi apa? Coba lihat. Menuruti firman Tuhan, hanya Bu Gembala yang menjawab. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita lolos dari masa pencobaan itu atau masa kesengsaraan besar? Yang kedua adalah tekun menantikan kedatanganku. Ya. Tekun menantikan kedatangan Tuhan. Belum Mas? Masih di tadi ya. Jadi artinya bahwa di sini kita diminta untuk tekun menantikan kedatanganku. Jadi kata tekun di situ itu adalah berkelanjutan, continue. Bukan hari ini kita baca Alkitab terus selesai. Jadi kata tekun di situ sebenarnya adalah sebuah perbuatan yang harus kita lakukan berulang-ulang. Dan kata tekun di situ akan menyaring orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati atau setengah hati.
Jadi Bapak Ibu bisa memeriksa hati kita. Saya sudah sungguh-sungguh belum, sudah tekun belum untuk mengikut Tuhan. Jadi ketekunan itu yang akan menyaring orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau hanya setengah hati mengikut Tuhan. Kalau kita tidak tekun, mungkin kita dikasih tahu sama Tuhan, nanti aku akan datang sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Kita tidak akan mencari Tuhan, kita tidak akan sungguh-sungguh, kita tidak memperbaiki hidup kita, tetapi kita apa? Pas hari itu saja kita akan mempersiapkan, misalkan hari ini Tuhan mau datang. Jadi kita mau menjual semua harta kita buat Tuhan. Kita bagi-bagikan, karena kita tahu bahwa hari ini misalkan Tuhan datang dan kita mempersiapkan diri. Makanya Tuhan mengatakan bahwa waktu Tuhan, kedatangan Tuhan tidak diberitahu kapan waktunya. Supaya kita bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Iya, selanjutnya. Ya, dikatakan di situ bahwa mungkin ada yang bisa membacakan Wahyu 3 ayat 33. Saya minta siapa ya? Andrea saja baca ya. Wahyu 3 ayat 3. Ya, kurang besar. Pakai Alkitab enggak Bapak? Wahyu 3 ayat 3, ya sudah tuh, agak besar. Ya. Ya, jadi dalam Wahyu 3 ayat 3 dikatakan di situ bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan itu, saudara-saudara. Persiapkan diri kita, ya, persiapkan diri kita. Jadi kata bertekun di situ bukan berarti kita hanya menunggu dan pasif tidak melakukan apa-apa, tetapi dikatakan di situ bahwa kata bertekun di situ adalah kita tetap mencari Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh sampai waktu kedatangnya Tuhan tiba-tiba dan kita terangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Amin. Kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi kita disuruh berdoa dan berjaga-jaga. Sudah siapkah Bapak Ibu untuk menantikan kedatangan Tuhan? Ya, Ibu Gembala selalu mengatakan kepada kami bahwa belum semua jemaat itu siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah siap ketika Tuhan datang? Apakah kita sudah siap ketika masa itu datang? Ataukah nanti kita akan menjadi salah satu orang-orang yang akan dihakimi pada waktu masa kesusahan itu terjadi. Karena kita tidak selamanya tinggal di bumi ini. Karena bumi ini yang kita huni sekarang ini akan rusak parah. Ya, di mana bumi ini, ya kita lihat slide ini ya. Di mana bumi ini tidak ada keamanan, tidak ada keadilan dan juga tidak ada kedamaian. Tidak ada kepastian. Jadi bumi yang kita huni sekarang ini itu hanya sementara saja. Karena suatu hari nanti bumi ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi siap atau tidak siap, masa itu akan terjadi.
Tetapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa waktu dan kapan Alkitab tidak mencatat secara jelas, tetapi itu pasti terjadi. Persiapkanlah diri Bapak Ibu untuk menyambut hari itu. Supaya ketika Tuhan datang, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di dalam kerajaannya. Dan menikmati pesta perkawinan anak domba. Oleh sebab itu persiapkan diri kita. Tuhan Yesus yang naik ke surga dan dia akan turun untuk menjemput kita dengan cara yang sama. Mungkin sebagian orang akan ngeles, sebagian orang tidak percaya, sebagian orang akan mengatakan, mana mungkin tidak percaya, itu urusan mereka. Tetapi saya mengingatkan untuk semua jemaat yang ada di GSJ Filipi Klaten, agar kita mempersiapkan diri untuk hari itu. Ya, baca firman dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati, tapi dengan sungguh-sungguh hati kita mengasihi Tuhan. Jangan kita juga percaya kepada pertolongan yang lain. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan saja menolong kita, membuat kita untuk mempersiapkan diri di waktu yang akan tiba itu. Persiapkanlah diri kita. Amin. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini. Saya mengundang tim musik dan juga para singer untuk naik ke atas. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Untuk berdoa, untuk berjaga-jaga. Agar ketika tiba waktunya, kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jikalau hari-hari ini kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya mengajak agar kita sungguh-sungguh. Jikalau kita masih bolong-bolong baca Alkitab, mari kita rutin membaca Alkitab. Alkitab itu yang menjamin hidup kita. Alkitab itu yang merubah nasib kita. Dulu kita yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Tapi firman Tuhan itu membuat kita menjadi berguna, menjadi berhasil, menjadi maksimal. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Selidiki kami Tuhan. Hati kami, apakah kami sudah sungguh-sungguh kepada Engkau? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki aku.
yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita bahwa masa kesengsaraan besar itu pasti terjadi. Kapan? Apakah dimulai dari sekarang ini atau di waktu yang akan datang? Memang Alkitab tidak memberitahu secara jelas, tetapi Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita harus berdoa dan berjaga-jaga agar pada masa itu terjadi, kita siap untuk menghadapinya. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menantikan kedatangan Tuhan? Ataukah belum siap? Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawabnya. Tetapi jikalau firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kepada kita, pastikanlah bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan. Dan jikalau kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita juga mencintai firman-Nya. Dan melakukan apa yang menjadi perintah-Nya. Tuhan mengingatkan kepada saya untuk mengulang-ulang bagian ini, agar kita siap untuk kedatangan Tuhan. Karena banyak orang yang belum siap ketika kedatangan Tuhan itu terjadi. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, ataukah kita sendiri yang belum siap. Mari mulai hari ini kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai firman. Jikalau Bapak Ibu pada siang hari ini merasa bahwa firman ini buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ingin membuat sebuah komitmen bahwa mulai hari ini saya akan lebih mengasihi Tuhan. Bapak Ibu angkat tangan di hadapan Tuhan dan berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, saya akan mengasihi Engkau lebih sungguh lagi. Saya tidak melihat tangan-tangan Bapak Ibu yang terangkat, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang melihat setiap hati dari Bapak Ibu, setiap komitmen, setiap janji yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Bahwa mulai hari ini Tuhan, bahwa kami akan lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih mengasihi firman-Mu. Jikalau kami kemarin baca Alkitab bolong-bolong, kami seenaknya baca Alkitab, tetapi biarlah mulai hari ini kami akan sungguh-sungguh baca firman. Karena firman itu yang menolong kami untuk kami hidup di dalam kebenaran. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu Tuhan. Engkau melihat hati mereka, Engkau melihat komitmen mereka, Engkau melihat janji mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, agar mereka boleh sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Dan mereka boleh menuruti apa yang menjadi perintah-Mu, apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini, goncangan-goncangan yang mereka hadapi, tetapi hamba percaya Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam hidup mereka, maka Tuhan yang akan menolong mereka melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan semuanya akan mereka lalui dengan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga mereka berhasil, mereka beruntung, dan mereka menjadi orang-orang
yang mana Tuhan berkenan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ampuni semua salah dan dosa kami. Sucikan kami dengan darah-Mu ya Tuhan, agar kami layak, agar kami semakin hari diperbaharui, dan kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih untuk Ibu Pendeta Ambarwati yang telah melayani jemaat Tuhan. Saudara-saudara, kemarin kami pergi ke Yogyakarta untuk hari Jumat untuk membuat video untuk lagu saya yang belakangan ini. Dan kami berjanji dengan El itu. Jadi El bilang oke. Waktu oke mobil parkir di seberang jalan, L-nya nggak ada. Kami tunggu beberapa saat, akhirnya L tertinggal dan dia harus bayar 60.000 untuk mengejar perjalanan kami. Nah begini, peristiwa kedatangan Tuhan akan kurang lebih seperti itu. Semua kita oke. Begitu harinya tiba, di dalam Lukas pasal 21, saya baca beberapa ayat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta, saudara nggak mabuk nih enggak, kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Jadi harusnya mau naik malah kejerat. Tahu orang kena jerat? Tidak apa-apa sih, tapi selamat menikmati hidup bersama antikris. Enggak lama, cuma 7 tahun saja. Selamat menikmati. Kalau enggak ketemu jangan cari saya di Tobelo. Saya enggak ada di Tobelo ya. Jadi kenapa Mbak Ambar mengatakan, saya mengatakan ulang-ulang. Itulah yang ada di hati saya katakan ulang-ulang. Berulang-ulang. Karena ada sebagian orang yang berusaha menciptakan dunia imajinasi. Dunia yang bisa diubah menjadi lebih baik. Enggak lebih baik. Karena itu nubuatan Alkitab harus terjadi. Dunia tidak akan bertambah lebih baik. Kemarin Delta datang dengan ibunya, namanya Omikron. Umi itu ibu. Nanti datang lagi bawa tetangganya yang kemarin, Delta Kron. Dan besok-besok cucunya lagi mungkin ikut. Sudah nggak tahu berapa kali kita akan divaksin. Hei, ingat, apapun daya upaya saudara tidak akan mengubah wajah bumi. Karena bumi sedang menuju kehancuran total. Itu menurut sejarah rundown-nya sudah seperti itu. Untung saja ya, perang dunia ketiga belum terjadi. Kemarin Rusia dan Ukraina. Itu kalau saudara bayangkan, itu kalau perang nuklir, itu bukan senjatanya, bukan katapel, bukan mercon. Itu rudal. Kalau salah pencet WA, itu jadinya telepon mantan, ya tak? Tapi pura-pura bilang kepencet. Tapi kalau salah pencet itu tombol nuklir, satu kota jadi perkedel, saudara. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi selalu di hati saya bilang siap. Mau siap, mau enggak, mau percaya, mau enggak urusan. Tuhan pasti datang. Dan jangan sampai hari itu tiba seperti sebuah jerat. Karena hatimu disibukkan dengan kepentingan duniawi. Untuk Tuhan kagak ada waktu yang lain saja. Ada waktu, nah itu adalah indikasi hatimu syarat dengan kepentingan duniawi. Saya sekali lagi berdoa rindu supaya jejer saudara di altarnya, di takhta pengadilan Kristus dan menerima apresiasi dari Tuhan. Coba saudara dalam satu pertemuan yang saya ceritakan minggu lalu,
Dalam pertemuan para pendeta banyak sekali, saya masih muda dan seorang pendeta dari Singapura kemudian mengatakan, yang di sana baju itu maju ke depan. Saya rasanya tuh GR sekali loh. Segitu banyak ratusan pendeta saya dipanggil di depan lalu dia bernubuat. Coba bayangin kok Yesus manggil kita satu-satu. Bangganya kayak apa di depan dan diapresiasi. Baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia. Ya saudara, apapun terjadi kuatin hatimu, jalanin saja. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari berdoa untuk persembahan kita. Bapak, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, persembahan-persembahan khusus kami. Kami tidak pernah kekurangan karena Yesus adalah plus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari berdiri saudaraku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapat lihat ku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk jam kebaktian ini. Amin. Kami boleh lalui dengan bersemangat dan kami merasakan hadirat Tuhan ada Amin. pada kami. Amin. Bapa, beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Amin. Jadikan kami umat-Mu yang setia dan selalu tekun Amin. menantikan kedatangan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Bu Ambar yang telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai dia dengan lebih lagi Amin. untuk melayani Engkau Tuhan. Amin. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin di negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan wakilnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat-Mu Amin. dalam mereka memimpin bangsa ini. Untuk membawa bangsa ini menuju penuh damai, nyaman dan aman. Amin. Kami berdoa untuk seluruh pejabat-pejabat tinggi di negara kami. Ya Dari Tuhan. tingkat pusat sampai RT.
Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan marifat kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk pembangunan gerejamu di tempat ini dan di Karangnongko. Kiranya Tuhan cukupkan dananya sehingga pembangunan bisa selesai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Amin. Kami juga berdoa untuk jemaatmu di sini Tuhan, jemaatmu di Filipi yang sedang dalam pergumulan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. Jawablah doa mereka Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman Bapak Ibu.